Lantas bagaimana sebenarnya potret inklusivitas UMKM tanah air dan apakah UMKM pedesaan sudah menyeluruh melakukan adopsi digital? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia, Andi Taufan Garuda Putra, founder and CEO Amarta. Mas Taufan, apa kabar? Baik sekali, terima kasih Mbak Neke sudah mengundang ke sini. Baik Mas Taufan, kalau kita melihat riset yang diterbitkan Amarta dan riset dari OJK ini ada sedikit perbedaan begitu. Tapi kalau potret di lapangan sendiri berdasarkan 14 tahun Amarta sudah berada dalam industri ini, seperti apa saat ini? Oke, jadi kan kalau kita ngomongin akses permodalan buat masyarakat di daerah-daerah untuk masyarakat kecil itu sebenarnya kita ngelihatnya ya sudah merata. Jadi nggak susah buat masyarakat tuh mengakses permodalan, mengakses modal, ngasih pinjaman tuh udah macam-macam udah ada lah jenisnya. Dari yang digital yang bisa dalam hitungan menit duit langsung ditransfer ke rekening, sampai ke yang di daerah-daerah kan banyak koperasi simpan pinjam yang informal itu udah ada dari puluhan tahun yang lalu gitu, belasan tahun yang lalu. Nah tapi kan tantangannya sekarang tuh beda. Jadi tantangannya sekarang tuh gimana ngomongin literasi tuh bukan cuma yang penting saya dapat pinjaman gimana nanti bayarnya, tapi mereka yang minjem, saya minjem saya tahu saya bisa bayarnya segini, sehingga juga mereka juga mengelola modalnya itu secara terukur gitu loh, sesuai dengan kemampuan bisnisnya, kemampuan usahanya yang terus berkembang, makanya modalnya bertambah. Nah, tapi kalau usahanya lagi tidak berkembang ya modalnya dikurangin. Nah itu tantangannya sekarang, gimana kita sebagai pelaku pasar di industri juga memahami bahwa membangun profiling resiko UMKM itu jauh lebih baik lagi, jauh lebih akurat lagi, sesuai dengan berbagai macam jenis usahanya, berbagai macam behavior masyarakatnya. Baik, apakah ini menjadi kendala utama yang ditemui Amarta? Nah, tantangan kita di daerah-daerah ini kan memahami profil resiko tuh nggak gampang, karena masyarakat yang di sektor UMKM ini mereka transaksi usahanya masih cash ekonomi, dagang di pasar, customernya mereka belanja, mereka bayarnya tunai, kemudian mereka perputaran cash flow-nya harian, mereka harus belanja lagi buat working cap modal kerjanya hari itu juga, jadi perputaran cash-nya cepat. Jadi sedangkan mereka jarang menggunakan layanan perbankan. Nah itu yang jadi tantangannya, gimana kita bisa memetain profil UMKM yang masih ada di cash ekonomi ini secara baik gitu. Nah, apa yang Amarta tawarkan, solusi kami yang memang kami hadir untuk membangun bisnis yang online to offline. Jadi mereka yang memang bisnis UMKM masih offline, nah Amarta membangun platform infrastruktur digitalnya, infrastruktur keuangan digitalnya. Kita mengkombinasikan teknologi dengan tim di lapangan, sehingga setiap informasi data profil UMKM bisa kita verifikasi, validasi oleh tim lapangan kita. Jadi kita bisa meng-capture, ini usahanya warung, asetnya sekian, kita ambil fotonya, kita ambil videonya, kita ambil dia memiliki aset apa aja, asetnya kita quantify. Nah dari situ kita bangun credit profiling, kita bangun credit scoring. Itu yang sekarang terus di-improve sama Amarta lah, ditingkatkan sehingga makin akurat, confidence levelnya makin baik. Baik, terkait dengan infrastruktur keuangan digital, ini tidak akan terjadi tanpa infrastruktur digital yang juga memadai. Kalau berdasarkan yang disampaikan OJK, salah satu kendalanya ini juga adalah keterbatasan internet. Apakah Amarta melihat ini juga harus menjadi fokus pemerintah di 2024 ini? Ya, kan kita ngomongin Indonesia secara keseluruhan kan nggak cuma Jawa sentris ya, terutama ngomong UMKM ini kan juga banyak di luar Jawa. Nah itu tantangan akses internet masih perlu sangat ditingkatkan lah. Internet udah ada, sekarang ngomongin internet, gimana internetnya kualitasnya stabil. Jadi kalau misalnya mereka udah ada internet, transaksinya cepat gitu kan, real time. Jadi mereka kalau mau pakai produk e-money, produk yang cashless, mereka lihat angkanya tuh real time, jaringannya nggak biarpet gitu kan. Nah itu ya menurut kita 2-3 tahun terakhir ini, terutama sejak post pandemi sih jauh lebih baik ya, mungkin akseleratif ya pertumbuhan internet penetrations ya. Nah sekarang tinggal bangun internetnya yang lebih stabil, lebih berkualitas, terutama yang di daerah-daerah.
Baik, kalau temuan Amarta sendiri di luar Jawa, kondisinya saat ini seperti apa? Apakah memang adopsi digital ini terkendala satu-satunya karena masalah internet dan juga keterbatasan jaringan ini? Atau memang dari masyarakatnya juga belum ada keinginan untuk beralih ke digital? Nah, ini kan kita membangun ekonomi digital kan ekosistem play ya. Jadi nggak bisa pemerintah bergerak sendiri aja, tapi ekonominya nggak kebangun gitu, masyarakatnya, industrinya, players-playersnya ikut berperan serta di situ. Nah, yang kita lihat sekarang memang eranya kan udah era digital, eranya udah ekonomi digital, kesempatan masyarakat di daerah-daerah untuk menjual produknya juga terbuka luas. Mereka bisa jual ke market yang lebih luas lewat online, dan mereka juga bisa lebih efisien gitu untuk melakukan pengiriman barang segala macam. Nah, sekarang kan gimana mengedukasi mereka untuk berjualan secara digitalnya sehingga mereka bisa akses produk yang lebih luas, gimana mereka bangun kualitas produknya. Nah, itu yang perlu intervensi berbagai macam pihak gitu. Ya, Amarta di sini ikut kontribusi dari akses permodalannya. Di akses permodalannya kita pastiin mereka yang woman entrepreneurs yang mau tumbuh maju, yang bisnisnya mau berkembang terus, ya Amarta memberikan akses modal yang sustain. Seiring mereka bisnisnya tumbuh, modalnya kita ikut, kita kembangin, kita memahami resiko bisnisnya, kita naikin modalnya, bunganya juga kita bisa ukur secara lebih terjangkau. Nah, kemudian gimana kita juga ikut membantu mereka, kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, gimana kita kerjasama dengan stakeholders lain, apakah itu dari e-commerce, apa logistik, untuk membantu bisnis mereka jauh lebih efisien sehingga mereka bisa berpartisipasi di ekonomi digital yang thriving gitu, yang makin berkembang. Baik, kalau berdasarkan data Amarta yang terakhir, sebenarnya seberapa besar sih perputaran uang untuk permodalan UMKM di luar Jawa? Oke, kalau ngomongin volume, kan kita ngomongin makronya itu kan ada berapa, 30-50 jutaan UMKM, dan significant portions tuh di yang UMKM di daerah juga makin berkembang gitu. Nah, ngomongin volume pinjaman aja ya. Jadi kita lebih mikro lagi ngomongin volume pinjaman per UMKM itu, mereka sebenarnya butuh modal dari 5 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta. Jadi volumenya tuh volume kecil gitu. Volume yang segini tuh yang mass market UMKM tuh volume pinjaman itu di range segituan. Nah, untuk bisa memberikan permodalan 5 sampai 20 juta yang efisien kan, kita coba menggunakan teknologi untuk underwriting, gimana memahami resikonya, bisa memproses. Kalau Amarta, jadi sehari kita bisa memproses 10.000 loan gitu secara instan gitu kan. Nah, terus dan sekarang kita lagi tingkatin lagi gimana bisa proses 20.000 loan sehari, 30.000 loan sehari. Nah, sehingga bisa menjangkau lebih banyak lagi. Nah, itu di situ perannya teknologi untuk bantu mengcapture demand loans yang tadi yang ngomongin 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu. Baik, tadi Anda sebut angkanya 10.000 loan per hari. Apakah permintaannya memang sebesar itu dari UMKM di luar Jawa? Nah, kan kalau ini kan di bisnis ini kan sebenarnya supply and demand ya. Jadi secara pelaku industrinya mereka punya kapasitas untuk menjangkau seberapa banyak. Nah, bisa menjangkau seberapa banyak kan itu ngomongin jaringan, ngomongin teknologi, kemampuannya dia seberapa comfortable sama NPL yang mereka bisa kelola gitu kan. Nah, kalau di Amarta ya kita sekarang size bisnisnya segitulah. Gitu, gimana kita bisa memproses sampai dengan 20.000 loan sehari, 30.000 loan sehari nah habis itu kan di demand-nya sendiri. Nah, kalau di demand di masyarakat sih kalau kebutuhan modal ada aja terus gitu kan. Apalagi ngelihat season gitu loh. Biasanya udah mendekati Ramadan pasti demand makin tinggi, bisnisnya makin tinggi, mereka butuh modal lebih tinggi lagi. Kayak kemarin akhir tahun ada kebutuhan juga mereka modal makin tinggi. Biasanya musim panen, mulai tanam panen, mulai bercocok tanam, jadi butuh modal lebih tinggi. Nah, kita nyesuaiin lah kalau di Amarta.
tergantung profil daerah-daerahnya. Baik, bagaimana dengan tingkat NPL? Tadi Anda sempat sebutkan juga bagaimana cara mengelola NPL itu. Tapi NPL di Amarta sendiri untuk UMKM di luar Jawa itu seperti apa sekarang? Nah, secara NPL kita masih di bawah standar yang ada di OJK. Jadi NPL Amarta terjaga sekarang di 2%-an. Dan alhamdulillah itu bisa kita maintain dengan dengan kombinasi pendekatan bisnis, manajemen resikonya, dan gimana kita mengadopsi teknologi untuk bisa mapping resiko-resiko untuk para pelaku UMKM ini. Baik, ketika kemarin terjadi pandemi, apakah jumlah NPL ini terasa sekali naik signifikan? Pandemi, ya itu tantangan buat semuanya ya. Untuk industri secara keseluruhan kan memang NPL-nya naik signifikan karena UMKM juga bisnisnya tidak bisa tidak selancar setelah pandemi dan sebelum pandemi gitu. Nah, tapi sekarang kan post pandemi ini bisnis, dan yang menarik itu kan post pandemi UMKM-nya juga jauh lebih, kita melihat UMKM yang jauh lebih resilient, lebih tangguh untuk beradaptasi melihat kondisi zamannya, jadi kondisi marketnya, kondisi teknologi sekarang, gimana mereka bisa jump in into jualan secara online, secara digital lewat WhatsApp, Instagram, dan sosial media lainnya. Baik, artinya secara general post pandemi ini UMKM di luar Jawa ini sudah kembali seperti sebelum pandemi, atau menurut Anda ini masih berusaha untuk pulih? Menurut saya sekarang lagi momentum yang sangat menarik untuk UMKM-nya, lagi thriving, lagi mulai bangkit untuk bertumbuh secara akseleratif ya. Karena supporting ekosistemnya juga terus membaik gitu. Regulasi pemerintah yang semakin suportif mendorong inovasi buat players yang mendampingi UMKM. Kemudian juga akses permodalan juga jauh lebih merata, lebih mudah buat segmen ini. Dan tinggal sekarang gimana UMKM ini benar-benar bisa kita mapping resiko bisnisnya, resiko usahanya. Baik, di 2024 ini kita tahu kita akan menghadapi pemilu gitu. Apakah ini mempengaruhi permintaan permodalan di UMKM di luar Jawa? Wah, itu pertanyaannya belum bisa dijawab sekarang karena kita belum dapat update tren bisnis UMKM ya sepanjang berapa 2 bulan 3 bulan terakhir ini. Tapi mungkin kita melihatnya secara positif ya. Ekonomi kita secara makro kan tahun ini juga masih terus bertumbuh gitu. Dan itu menurut saya tantangannya gimana kita melakukan pertumbuhan itu secara inklusif, merata ke daerah-daerah non-Jawa. Gimana pertumbuhan inklusif kita bisa dorong segmen UMKM di daerah-daerah juga ikut bisa merasakan pertumbuhan ekonomi yang thriving gitu, yang maju. Baik, lalu upaya apa yang sudah dilakukan Amarta juga untuk bisa meningkatkan literasi, tapi tidak hanya literasi yang juga akan berbuntut meningkatnya inklusi keuangan? Ya, nah kita melihat Amarta sekarang udah 14 tahun mendampingi sektor UMKM. Tahun ini kita udah menyalurkan lebih dari 15 triliun permodalan untuk segmen ini, dan kita terus fokus kita membangun bisnis yang sehat, yang solid, yang profitable, sehingga kita bisa jadi foundations kita buat tumbuh jauh lebih baik lagi ke depan. UMKM kan tadi ngomongin size masih puluhan juta lagi yang bisa dijangkau. Nah, sekarang puluhan juta ini kita dampingin tumbuh secara sehat kan. Jadi mereka akan ada di situ, tapi mereka kan juga mau berkembang kan. Nah, gimana kita ikut tumbuh bersama UMKM ini, bisnisnya mereka seperti apa. Nah, Amarta sekarang membangun, kita bilangnya infrastruktur keuangan digital. Di mana kita ikut berkontribusi tidak cuma dari permodalan, tapi kita membangun layanan pembayaran, sehingga mereka yang masih bertransaksi tunai, mereka bisa convert cash-nya ke layanan agen finansial yang Amarta bangun di daerah-daerah. Gimana mereka di daerah-daerah juga bisa dapat return yang kompetitif gitu kan. Kalau kita bisa beli produk investasi dapat return bond misalnya 6%, 7%, kalau peer to peer lending bisa dapat 12 sampai 15%.
Nah, orang-orang di daerah juga bisa dapat akses return yang atraktif lah. Nah, mereka juga memahami resikonya. Mereka memahami resiko akan, oh kalau returnnya 6%, high risk, low risk, low return. Kalau returnnya lebih tinggi, high risk, high return. Nah, itu juga kita edukasi di market. Baik, bagaimana dengan pendampingan? Apakah Amarta juga memprovide pendampingan setelah adanya permodalan ini, atau menurut Amarta memang pendampingan ini menjadi PR dari pemerintah? Nah, kita mencoba memberikan layanan yang inklusif. Jadi nggak cuma dari permodalannya, tapi pendampingan juga kita berikan. Jadi kita ada 3 aspek yang kita interven di sini dari pendampingan. Pertama, financial literacy, gimana mereka meminjam secara bijak. Kemudian entrepreneurial literacy, gimana mereka bisa lebih berkembang lagi secara usaha, jualannya, cara berdagangnya. Kemudian juga digital literacy, gimana mereka bisa mengakses produk-produk online di luar sana untuk membantu mengembangkan usahanya. Karena itu kan yang kita pelajarin dari riset kita. Jadi mereka kalau akses permodalan itu udah merata. Sekarang gimana melakukan produk menawarkan layanan cashless. Nah, itu perlu one step ahead. Terus gimana jualan secara online. Platformnya kan udah banyak. Nah, tinggal mereka pilih. Terus gimana mereka dapat untung dari sana. Nah, itu juga yang akan jadi tantangan kita bersama ke depannya. Baik, lalu secara sektor, tadi Mas Taufan sampaikan kalau dari permodalan sudah merata. Apakah secara sektor ini juga sudah merata? Atau Amarta melihat ada beberapa sektor yang peluangnya cukup tinggi di 2024 ini? Oke, Amarta sebagai bisnis kita cukup agnostik. Jadi kita mayoritas memang di perdagangan, tapi kita juga membantu di pertanian, di industri rumah tangga. Jadi kita melihat karakter daerah-daerahnya lah. Jadi kalau misalnya di Sumatera Barat, daerah pegunungan banyak petani bawang, ya kita bantu petani bawang di sana. Kalau di pengrajin batik di daerah tertentu, ya kita support pengrajin batik. Di NTT penenun, kita bantu penenun. Jadi Amarta lumayan agnostik, dan kalau kita lebih fokusnya tuh per daerah-daerahnya. Jadi kita ngeliat daerah-daerah ini bisnis yang berkembang ini, oke, kita support daerah ini bisnisnya ini. Kan kita ada big datanya. Kita ada data-data per daerah. Di daerah ini yang bagus bisnisnya ini, kita support bisnisnya ini. Di daerah ini bisnis ini lagi kurang, kita kurangin volume pendanaannya di sektor ini gitu. Baik. Lalu bagaimana dengan sumber dana dari Amarta sendiri? Apakah juga ada kekhawatiran di mana kita masih berada dalam era suku bunga tinggi di tahun ini? Oke, kita melihat bisnis ini tuh sektor financing tuh kualitas over quantity gitu. Jadi selama kita bisa membangun bisnis dengan kualitas NPL terjaga, portofolio yang terjaga dengan baik, partnership dengan perbankan, dengan layanan keuangan dari dalam maupun luar negeri itu semakin bertumbuh gitu. Mereka juga tertarik untuk masuk ke segmen akar rumput ini kan, dari sisi impact secara sosialnya, kemudian inklusifnya, women empowerment-nya. Nah, itu yang jadi fokusnya Amarta, gimana kita bangun bisnis secara berkualitas, dan alhamdulillah untuk kebutuhan modal UMKM sih seharusnya sekarang pendanaan nggak susah ya. Selama mereka bisa bangun bisnis yang berkualitas, NPL yang mereka tahu gimana mereka maintain repayment-nya, gitu, bisa minimalisir kemungkinan NPL. Baik, tadi Anda sampaikan sedikit ada pendanaan dari perbankan luar negeri juga. Apakah ini porsinya cukup besar di Amarta? Oke, ya di Amarta mayoritas pendanaan kita dari bank lokal. Kita ada 30 bank berpartnership dengan Amarta, dari bank buku 4 sampai dengan bank-bank daerah, bank BPR juga partneran sama kita untuk mengakses UMKM. Tapi kita di Amarta juga ada facility dari luar negeri. Salah satunya yang bisa kita disclose tuh, kita baru partnership sama AFC, World Bank, ada 3 triliun pendanaan untuk UMKM ini, dan harusnya sih ada
akan kita update lagi untuk beberapa bulan ke depan, beberapa transaksi dari luar negeri lagi, mereka yang antusias untuk berkontribusi di segmen UMKM. Baik, artinya banyak yang mengantri ya. Baik. Alhamdulillah Alhamdulillah menarik. lah. Oke, kita sayang waktunya sangat terbatas sekali ya, dan senang sekali bicara dengan Anda. Terima kasih Andi Taufan Garuda Putra, founder dan CEO Amarta, sudah bersama kami di Take a Look Profit kali ini.